P41 membubarkan organisasi mafia. Kini mereka sudah berada di kamar masing-masing, termasuk Dewa dan Ara. "Sini Mas, biar aku aja yang menidurkan Atala," ucap Ara. Nama anak Ara adalah Atala Revano Alaska, dipanggil dengan Atala. Nama itu nama yang Dewa berikan kepada anaknya. "Biar aku saja yang menidurkannya. Lagian dia juga sudah kenyang minum ASI darimu, jadi sebaiknya kamu tidur aja sayang, biar aku yang menjaga dan menidurkan anak kita," jawab Dewa yang masih. Ara tersenyum senang saat mendengar jawaban dari suaminya. Ia sangat senang saat Dewa selalu membantunya mengurus anak mereka dan selalu memberi perhatian dan kasih sayang untuknya. "Ya sudah, kalau begitu aku istirahat dulu ya Mas. Kalau Atala menangis bangunkan saja aku," kata Ara. "Ya sayang," jawab Dewa dengan tersenyum. Ara pun merebahkan tubuhnya di atas kasur. Jujur ia memang sangat mengantuk, karena selama di rumah sakit ia sering begadang menjaga anaknya. Dewa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengantar tidur anaknya. Tak butuh waktu lama anaknya langsung tertidur dengan nyenyaknya. "Tidur yang nyenyak ya sayang. Jangan begadang terus, kasihan mamamu jika harus begadang terus setiap malam," bisik Dewa di telinga anaknya. Setelah anaknya tertidur, Dewa langsung menudurkan anaknya di keranjang bayi yang telah ia siapkan. Tak lupa ia menyelimutinya dengan selimut. Setelah itu Dewa mendekat ke arah Ara. "Terima kasih telah menunggu aku selama 9 bulan lamanya, dan terima kasih sudah menjadi wanita yang kuat selama aku tidak ada. Maaf karena kamu harus melewati hal-hal yang sangat sulit," ucap Dewa yang mencium kening Ara secara perlahan, karena takut mengganggu Ara yang sedang tertidur. Tak lupa Dewa juga menyelimuti tubuh istrinya dengan selimut. Setelah menyelimuti Ara, Dewa keluar dari kamarnya. Terlihat Sean, Satria, Diego dan papanya tengah duduk-duduk di ruang tengah. "Loh, bukannya tadi sudah pada masuk ke kamar? Kenapa kalian belum tidur?" tanya Dewa. Mereka pun langsung menoleh ke arah Dewa secara bersamaan. "Kau belum tidur nak?" bukannya menjawab Bram lamah belik bertanya. "Belum pa, aku mau ambil air minum untuk Ara, kalau ia haus tengah malam," jawab Dewa yang langsung duduk di dekat mereka. "Kalian sedang apa berkumpul di sini?" tanya Dewa lagi. "Kami sedang berdiskusi masalah perempuan yang kemarin mendorong Ara," jawab Sean. "Perempuan yang mendorong Ara?" tanya Dewa yang mencoba mengingat-ingat siapa yang mendorong Ara. "Itu anaknya Pak Kiai Kak," ujar Diego memperjelas. "Oh Aisyah," ucap Dewa. "Ya itu," jawab Bram. "Apa Tuan akan memberikan pelajaran kepada gadis itu?" tanya Satria. "Sebaiknya tidak usah dikasih pelajaran apa-apa. Dia juga tidak sengaja mendorong Ara," jawab Dewa. "Jadi kau mau melepaskan dia begitu saja?" tanya Bram tak percaya. "Ya emangnya mua diapain pa? Satu dia perempuan, kedua dia juga tidak sengaja. Lagian ya, kita sebagai kaum laki-laki itu tidak boleh menyakiti kaum perempuan," jawab Dewa sambil menceramahi sedikit. Sean, Satria, Diego, dan Bram langsung mengaruk tengkuknya yang tak gatal. Mereka lupa kalau Dewa yang sekarang berbeda dengan Dewa yang dahulu. "Sudahlah, tak usah diperpanjang masalah ini. Aku yakin pasti Kiai Abdullah sudah menghukum Aisyah terlebih dahulu," kata Dewa. "Ya sudahlah kalau itu sudah menjadi keputusanmu," ujar Bram. "Nah gitu dong. Oh ya ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian semua, termasuk dengan kau Satria," ucap Dewa dengan serius. "Apa itu?" tanya Sean yang penasaran. Bukan hanya Sean yang penasaran tapi semua orang yang ada di sana juga penasaran. "Begini, aku ingin kamu membubarkan kelompok mafia kita," ujar Dewa. "Loh, kenapa dibubarkan Tuan?" tanya Satria heran. "Entahlah feelingku, jika aku tak membubarkan kelompok mafia itu, hidup kita tidak akan tenang. Meski kita di jalan yang benar sekalipun, musuh pasti akan datang mengincar kita, jika kelompok mafia itu masih terus dipertahankan," jelas Dewa.
Ya kau benar nak, jika kelompok mafia itu masih ada, pasti banyak oknum-oknum yang akan menjatuhkan kelompok mafia itu dan berimbas pada keselamatan keluarga, ujar Bram yang menyetujui ucapan Dewa. Sean dan Diego hanya mengangguk-anggukkan kepala saja, mereka juga setuju jika kelompok mafia akan dibubarkan demi keselamatan mereka dan keluarga mereka. Baik Tuan, jika itu sudah menjadi keputusan Anda, saya akan melaksanakannya, jawab Satria Inak akan menjalankan apapun perintah bosnya. Terima kasih Satria, oh ya apa kalian semua setuju jika aku membubarkan kelompok mafia ini? Tanya Dewa kepada Sean dan Diego. Kalau aku setuju Kak, karena nantinya keselamatan keluarga kita yang akan terancam, jawab Diego menyetujuinya. Ya aku juga setuju, kata Sean yang ikut setuju. Syukurlah jika kalian semua setuju, ucap Dewa senang. Oh ya Tuan, bagaimana dengan nasib para anak buah kita jika kelompok mafia kita dibubarkan? Tanya Satria memikirkan para anak buah Dewa yang sudah bergabung sangat lama. Kalau masalah mereka kamu tenang aja, aku sudah mempersiapkan lowongan kerja yang sangat bagus untuk mereka semua. Aku rencananya akan mendirikan sebuah pabrik di setiap kota. Jadi para anak buah kita bisa bekerja di pabrik itu dan sisanya akan aku pekerjakan di anak cabang perusahaan, jawab Dewa yang sudah mempersiapkan semuanya. Mereka semua tersenyum senang kala mendengar jawaban yang sangat bijak dari Dewa. Mereka tak menyangka kalau Dewa sudah memikirkan sejauh itu sebelum memberi keputusan. Kalau untuk kalian, Sean dan Diego, kalian akan aku masukkan ke pesantren Abdullah untuk memperdalam ilmu agama kalian, kata Dewa menunjuk Sean dan Diego. Kita akan dimasukkan ke pesantren, kata Sean dan Diego bersamaan. Ya, aku ingin kalian belajar agama di sana, ujar Sewa. Ya Papa setuju, mereka dimasukkan pesantren, kata Bram menyetujuinya. Apa kalian keberatan kalau aku memasukkan kalian ke pesantren? Tanya Dewa kepada Si dan Diego. Tidak, jawab mereka bersamaan. Baiklah, kalian berdua akan aku masukkan ke pesantren mulai lusa, kata Dewa. Kakak kenapa hanya kita berdua yang masuk pesantren, kenapa Satria tidak? Tanya Diego sambil menunjuk Satria. Ya benar tuh, kenapa hanya kita berdua yang masuk pesantren? Kata Sean menimpali. Satria tidak aku masukkan pesantren karena dia beragama Kristen, bukan Islam. Kalau dia Islam ya aku sudah memasukkan dia juga ke pesantren, jawab Dewa. Selamat, beruntung aku beragama Kristen, jadi aku tidak harus dikurung di pesantren, gumam Satria senang. Hari terus berganti hari dilalui dengan penuh kebahagiaan dari Dewa dan Ara. Mereka melakukan peran sebagai orang tua yang baik untuk anak mereka. Sean dan Diego kini sudah masuk ke dalam pesantren. Semua fasilitas yang mereka kenakan selama ini dicabut semua oleh Dewa selama mereka berada di pesantren. Masalah tentang Aisyah yang tak sengaja mendorong Ara pun telah selesai. Aisyah dan keluarga Kiai Abdullah sudah meminta maaf kepada Ara dan Ara pun sudah memaafkan mereka. Kini Ara dan Aisyah pun menjadi teman baik. Aisyah sudah merelakan Dewa hidup bahagia dengan Ara dan Aisyah juga sedang berusaha menghapus rasa cintanya kepada Dewa. Ara dan Dewa juga kini memutuskan untuk tinggal di rumah yang Dewa beli dekat pesantren. Untuk masalah pekerjaan Dewa akan pulang pergi menggunakan helikopter begitu juga dengan Bram. Kamu gak kerja Mas? Tanya Ara saat melihat sang suami masih dengan pakaian santai sambil mengendong anaknya. Gak sayang, rencananya aku hari ini akan menjenguk sahabatku di pesantren dulu, jawab Dewa. Apa itu Arhan dan Ali? Tabak Ara. Ya sayang, aku ingin menjenguk mereka, sekalian aku mau menawari mereka pekerjaan, jawab Dewa. Apa aku boleh ikut Mas, ucap Ara. Tentu saja boleh sayang. Terima kasih Mas, oh ya kapan berangkatnya Mas? Tanya Ara. Kalau kau mau bersiap-siap sekarang, maka kita akan pergi sekarang, jawab Dewa. Baiklah,
Aku bersiap-siap dulu ya Mas. Ara langsung berlari menuju ke kamar mereka untuk bersiap-siap ikut suaminya menemui para sahabatnya. Tak butuh waktu lama Ara pun sudah siap, dan mereka pun segera pergi ke rumah Arhan dan Ali. Kebetulan rumah mereka tidaklah jauh dari pesantren ini. Mereka hanya menggunakan mobil saja sudah sampai. Kini mobil mereka berhenti di sebuah rumah sederhana berpagar bambu dan cat rumahnya juga sudah muali kusam. "Apa ini rumah Arhan Mas?" tanya Ara memperhatikan sebuah rumah sederhana. "Sepertinya begitu sayang, tapi nanti aku tanya dulu, takut salah," kata Dewa yang langsung keluar dari mobilnya. Di desa Arhan jarang ada mobil mewah yang melintas ke sana, paling yang ada adalah mobil bak, karena untuk mengangkut hasil panen desa itu, sehingga banyak orang yang penasaran siapa pemilik mobil mewah yang berhenti di depan rumah Arhan. "Permisi Mas, cari siapa?" tanya seorang bapak-bapak yang menghampiri Dewa yang baru turun dari mobilnya. "Saya mau cari rumahnya Arhan Pak, apa benar ini rumahnya Pak?" tanya Dewa sambil menunjuk rumah yang ada di hadapannya. "Ya benar, Anda siapa ya, ada apa mencari rumah Arhan?" tanya bapak itu bertubi-tubi. "Perkenalkan Pak, nama saya Dewa, saya sahabatnya Arhan," jawab Dewa mengulurkan tangannya untuk mengajak bapak itu berkenalan. "Saya Sukir, warga di Dewa ini." "Oh ternyata Mas ini sahabatnya Arhan. Saya tidak menyangka kalau Arhan mempunyai sahabat sekaya Anda," ucap Pak Sukir. "Mas Dewa," panggil seseorang yang berlari mendekat ke arah Dewa. Dewa dan Pak Sukir langsung menoleh ke arah Arhan yang berlari ke arahnya. Arhan langsung memeluk Dewa. "Mas Dewa, bagaimana kabar Mas? Maaf Arhan tidak menjenguk Mas di rumah sakit," ucap Arhan sambil mengurai pelukannya dari Dewa. "Ya tidak apa-apa. Maaf saya lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum," ucap Dewa sambil tersenyum senang. "Waalaikumsalam, hehe, sama aku juga lupa Mas," jawab Arhan sambil tersenyum. "Arhan, temannya disuruh masuk ke rumah kamu aja, lihat tuh dia jadi tontonan di sini," ucap Pak Sukir sambil menunjuk para warga yang penasaran dengan pemilik mobil mewah yang tak pernah mereka lihat di desa mereka. "Ya Pak, terima kasih ya Pak sudah menemani Mas Dewa," ucap Arhan kepada Pak Sukir.